Halo Sobat Bisnis, pernah nggak sih kamu dengar berita rupiah melemah terhadap dolar atau kurs rupiah tembus 16.000 per dolar? Terus yang terlintas di kepala mungkin, itu urusan bank, urusan pemerintah, apa hubungannya sama kita? Nah, justru di situ letak masalahnya. Tanpa kita sadari, nilai tukar rupiah itu ngaruh banget ke bisnis, harga barang, bahkan ke gaya hidup kamu sehari-hari. Mulai dari harga smartphone, kopi impor favorit, sampai harga tiket konser luar negeri. Gimana bisa? Yuk kita bongkar sama Mama 5 menit ke depan. Sebelum bahas dampaknya, kita harus paham dulu nih. Fluktuasi nilai tukar itu artinya nilai mata uang kita, yaitu rupiah, naik turun dibanding mata uang asing kayak dolar. Bisa dipengaruhi banyak hal, harga minyak dunia, suku bunga, politik global, sampai sentimen pasar. Contohnya kayak gini, kemarin kurs dolar 15.000, hari ini tiba-tiba jadi 16.000. Artinya buat beli $1 kita butuh lebih banyak rupiah. Nah, disitulah masalah buat bisnis mulai muncul. 1. Dampak ke bisnis impor. Saat rupiah melemah, harga barang impor otomatis naik. Industri yang paling terasa adalah elektronik, otomotif, farmasi, sampai makanan olahan. Data BPS mencatat lebih dari 70% bahan baku industri manufaktur Indonesia masih impor. Jadi kalau dolar naik, biaya produksi naik, harga jual ikut naik, dan daya beli masyarakat turun. Contoh, harga HP flagship yang dulu 10 juta bisa naik jadi 12 juta cuma karena kurs dolar melonjak. 2. Dampak ke bisnis ekspor. Sebaliknya, kalau rupiah melemah, eksportir justru untung. Produk Indonesia jadi lebih murah di pasar luar negeri. Misalnya kopi, karet, tekstil, dan CPO. Bahkan saat pandemi COVID-19, ketika rupiah sempat melemah ke 16 per USD, nilai ekspor CPO Indonesia malah melonjak tajam. Singkatnya bagi eksportir, dolar naik, cuan naik. 3. Dampak ke pariwisata dan konsumen industri, pariwisata juga kena efeknya. Kalau rupiah melemah, wisatawan asing makin suka ke Bali, Lombok, Jogja, karena harga hotel, makanan, dan oleh-oleh jadi lebih murah buat mereka. Tapi sebaliknya, buat kita yang mau ke luar negeri, harga tiket pesawat dan hotel dalam dolar jadi makin mahal. Buat konsumen di dalam negeri, harga barang-barang impor ikut naik. Mulai dari skincare Korea, gadget, mobil Eropa, sampai makanan impor. Akibatnya, daya beli masyarakat bisa makin tergerus. Nah, buat kita-kita nih, efeknya juga nyata. Harga barang impor naik, mulai dari gadget, baju branded, sampai skincare Korea favorit kamu. Tiket jalan-jalan ke luar negeri, siap-siap budgetnya bisa membengkak. Di sisi lain, kalau perusahaan punya utang dalam dolar, cicilan mereka bakal makin berat kalau kurs naik. Dan biasanya perusahaan bisa jadi ngerek harga produk buat nutup biaya itu. Ujung-ujungnya yang ngerasain siapa? Kita, konsumen. Investor pun jadi was-was. Kalau rupiah goyah, investor asing bisa tarik modalnya. Pasar sah, bisnis ikut lesu. Kalau rupiah melemah, yang paling kelihatan dulu itu harga barang-barang impor naik. Bayangin deh, kamu punya bisnis yang impor bahan baku dari luar negeri, misalnya kain dari Cina atau mesin dari Jepang. Harga bahan baku otomatis ikut naik. Akhirnya, biaya produksi naik, tapi nggak juga semuanya rugi kok. Buat pelaku ekspor, pelemahan rupiah itu kayak bonus. Karena hasil penjualan dalam dolar, kalau ditukar ke rupiah, nilainya jadi lebih gede. Jadi, bisnis kopi, perikanan, tekstil, sampai kerajinan tangan lokal bisa untung banyak. Sektor pariwisata juga biasanya ketiban rezeki. Karena nilai tukar murah buat turis asing, Indonesia jadi destinasi liburan yang lebih ramah kantong buat mereka. Tapi hati-hati, kalau nilai tukar terlalu nggak stabil, investor asing bisa kabur. Pasar saham bisa gonjang-ganjing, dan kepercayaan bisnis jadi turun. Strategi bisnis menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah. Bisnis yang cerdas nggak boleh diam atau pasrah menghadapi situasi nilai tukar yang terus bergerak naik turun. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan agar tetap kompetitif dan aman dari risiko kurs diantaranya. 1. Hedging atau lindung nilai. Hedging adalah strategi keuangan untuk melindungi nilai transaksi bisnis dari fluktuasi nilai tukar. Caranya, perusahaan membeli kontrak mata uang di awal untuk mengunci kurs tertentu. Misal, perusahaan tahu bulan depan harus bayar utang atau beli bahan baku dalam dolar. Sebelum nilai tukar naik, perusahaan bisa membeli kontrak forward, swap, atau opsi kurs. Keuntungannya, kalau dolar benar-benar naik, perusahaan tetap membayar di harga kurs lama yang lebih murah sesuai kontrak. Contoh, importir bahan baku otomotif bisa melakukan hedging 3 bulan ke depan untuk menjaga harga tetap stabil. 2. Diversifikasi supplier.
Jangan hanya bergantung pada satu negara atau satu supplier, apalagi dari negara yang kursnya rentan atau terus naik. Bisnis bisa mencari alternatif. Supplier lokal dalam negeri, supplier dari negara dengan mata uang yang lebih stabil, atau supplier regional ASEAN dengan perjanjian perdagangan bebas. Jadi kesimpulannya, fluktuasi nilai tukar rupiah itu bukan sekadar angka di layar running text TV. Dampaknya luas, mulai dari harga barang, keuntungan bisnis, sampai ke keputusan belanja kita sehari-hari. Makanya pelaku bisnis harus pintar-pintar antisipasi. Misalnya, diversifikasi bahan baku lokal, fokus ke pasar ekspor, lindung nilai alias hedging, dan jangan terlalu bergantung sama impor. Dan buat kita masyarakat, yuk lebih melek soal isu-isu kayak gini. Karena ekonomi global itu kayak efek domino. Satu sisi jatuh, sisi lain bisa ikut tumbang. Oke, sekian dulu obrolan kita hari ini tentang pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap bisnis di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di topik menarik berikutnya. Salam cuan, salam bisnis cerdas.